Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilian Epti Wahyuni dari SMK Negeri 1 Punggelan, Banjarnegara. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas PGRI Madiun. Berikut adalah video PPL saya yang kedua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk siap, berdoa, mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, meskipun hujan tetapi kalian tetap bersemangat belajar di sekolah. Meskipun hujan-hujanan, basah-basahan, tapi masih tetap menggunakan seragam yang ditentukan. Tadi berangkatnya pakai mantel? Pakai. Iya, sip. Kita harus selalu menjaga kesehatan, salah satunya dengan menggunakan mantel ketika sedang hujan. Saya presensi dulu. Adelia Deta Pratiwi, Alvita Ramadhani, Ambarwati. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. Silakan berdiri. Kemudian dirapikan dulu bajunya, kerudungnya. Yang masih belum rapi silakan dirapikan dulu. Ada yang masih ingat materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang kemarin, pertemuan lalu? Apa? Mempelajari apa? Pengeluaran aset tetap, betul. Ada berapa pengeluaran aset tetap? Ada dua. Apa saja? Iya, pengeluaran pendapatan dan pengeluaran modal, betul sekali. Pada hari ini kita akan mempelajari materi lanjutannya, yaitu penghentian aset. Nah, berikut ini adalah peta konsep dari materi penghentian aset ya, bisa kalian amati ini. Penghentian aset itu ada dua, yaitu yang pertama karena dijual dan yang kedua karena ditukar. Nah, pada pertemuan pertama hari ini kita akan mempelajari materi penghentian aset karena dijual. Ada dua tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama menganalisis penghentian aset tetap karena dijual. Yang kedua membuat jurnal penghentian aset tetap karena dijual. Kemudian cakupan penilaiannya ada 3 seperti biasa ya. 1 penilaian sikap, 2 penilaian pengetahuan, 3 keterampilan. Dengan mempelajari materi penghentian aset tetap karena dijual, nanti manfaat yang akan kalian dapatkan adalah kalian menjadi tahu bagaimana proses penjualan aset tetap. Kalian menjadi tahu bagaimana keuntungan atau kerugian sebuah perusahaan yang memutuskan untuk menjual aset tetapnya. Coba kalian amati. Gambar apa itu ya? Mobil. Ada berapa? 3. Terus mobilnya bagaimana? Nah, kita sebagai seorang akuntan perusahaan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengetahui nilai dari mobil yang akan dijual terlebih dahulu ya.
kita harus tahu dulu mobilnya itu dijualnya dengan harga berapa. Lah, sebenarnya nilai buku mobil itu berapa? Kita bandingkan, nanti kita akan tahu apakah dari penjualan itu kita memperoleh laba atau rugi. Setelah ini kita akan diskusi kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Saya akan bagikan LKPD masing-masing kelompok 1. Untuk mengerjakan LKPD ini, kalian bisa cek di Google Classroom, ada modulnya dan juga ada videonya. Ada yang mau ditanyakan untuk mengerjakan? Belum ya? Ya, nanti di akhir diskusi ketika sudah selesai nanti akan ada sesi presentasi. Silakan aktif-aktiflah untuk menyampaikan hasil diskusi, untuk bertanya dan menjawab pertanyaan. Nanti kelompok yang paling aktif akan mendapatkan nilai terbaik. Ya, silakan dikerjakan. Mari kita lakukan presentasi. Untuk mulai dari soal nomor 1, siapa yang sudah? Ya, silakan kelompoknya Melina. Aset yang dijual berupa kios. Yang kedua, harga jual seharga 50 juta. Yang ketiga, mempunyai harga perolehan sebesar 80 juta. Yang keempat, nilai residu sebesar 20 juta. Usia ekonomis 10 tahun dan disusunkan dengan metode garis lurus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompoknya Melina ya. Apakah jawabannya sama atau berbeda? Sama ya. Lanjut untuk pertanyaan kedua, menghitung beban depresiasi aset. Jawabannya, beban depresiasi sama dengan harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi usia ekonomis. Beban depresiasi dari harga perolehan 80 juta dikurangi 20 juta dibagi 10 juta hasilnya 6 juta. 10 tahun hasilnya 6 juta. Jawabannya sama semua? Alhamdulillah. Lanjut. Buatlah jurnal untuk mencatat beban depresiasi aset pada tahun 2022. Ya, kelompoknya Uut. Berikutnya, lakukan update nilai buku aset yang bersangkutan. Kelompoknya Puput dulu. Harga perolehan dikurangi akumulasi depresiasi, yaitu 80 juta dikurangi dengan 33 juta, sehingga nilai bukunya 47 juta. Berikutnya, soal kelima, hitunglah laba atau rugi dari penjualan aset. Harga penjualan 50 juta, nilai pembangunan 47 juta. Berikutnya,
Soal ke-6. Jurnal. Ya, silakan. 1 Juli 2022. Pasti debit sebesar 50 juta. Tepuk tangan untuk kalian semua. Sebelum kita masuk ke evaluasi, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak? Kalau tidak ada, silakan LKPD-nya dikumpulkan. Nah, kita simpulkan dulu bersama-sama ya. Tadi kita sudah bisa menghitung laba atau rugi dari penjualan aset tetap. Cara menghitung laba atau ruginya adalah dari harga jual dikurangi dengan nilai buku dari aset yang bersangkutan. Setelah kemudian diketahui laba atau rugi, kemudian kita buat jurnal. Karena tadi dari hasil LKPD ini selisihnya adalah selisih laba, maka akun laba atas penjualan aset tetap ada di sebelah kredit. Kalau rugi ada di sebelah debit. Oke. Tidak ada yang mau dipertanyakan lagi? Kalau tidak, saya akan bagikan lembar jawab. Nanti soalnya akan saya tayangkan di LCD, kemudian kalian saya bagikan lembar jawab, langsung ditulis jawabannya saja, ya. Soalnya hanya ada 5 pilihan ganda dan 1 uraian. Waktu untuk mengerjakan adalah 15 menit. Ya, baca basmalah dulu. Dikerjakan sendiri-sendiri. Baik, kita sudah menyelesaikan kegiatan pembelajaran hari ini ya. Kegiatan pembelajaran hari ini kita telah mempelajari materi penghentian aset tetap karena dijual ya. Kita refleksi bersama-sama apa saja materi yang sudah kalian pahami. Menghitung laba dan rugi dari penjualan aset. Kemudian membuat jurnal untuk mencatat penghentian aset karena dijual ya. Kemudian pertemuan berikutnya kita akan mempelajari materi penghentian aset tetap karena ditukar. Bagaimana perasaannya hari ini? Senang. Bahagia, alhamdulillah ya. Tadi kegiatan diskusinya berlangsung lancar, presentasinya juga semua kelompok saya lihat aktif, hanya saja tadi ada 1 kelompok yang belum presentasi. Pertemuan berikutnya harus presentasi ya, untuk mengejar ketertinggalan nilai, karena yang lain teman-temannya sudah dapat nilai presentasi, tapi 1 kelompok belum dapat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.